Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Ricky Amelia yang akan memandu acara kita sampai akhir nanti. Yang dimana acara kita hari ini itu nantinya akan ada penandatanganan komitmen antara pelaku usaha besar dan UMKM. Juga nantinya akan ada diskusi terbuka bersama dengan para narasumber kita. Tapi sebelum itu, untuk menunjukkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, agar seluruh rangkaian acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mari sama-sama kita panjatkan doa, yang dimana doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Yuyus Efrianto. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang berbahagia ini tiada kata dan rasa pantas melainkan rasa syukur atas nikmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat hadir bersama-sama dalam acara forum investasi dalam rangka akselerasi perizinan berusaha dan kemitraan bagi UMKM di Provinsi Bengkulu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, membawa barokah rahmat untuk kami semua. Kemudian ya Allah, jadikan pula acara ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas kewajiban kami. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, keikhlasan dalam bekerja, kesabaran, ketabahan dan kemudahan dalam segala urusan agar kami dapat mewujudkan cita-cita bangsa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah jasad kami, baikilah perbuatan kami, sinarilah hati kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengarkanlah permohonan kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan dipanjatkan doa tadi semoga acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti dan juga tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekali lagi di acara yang sangat istimewa dan juga dihadiri oleh orang-orang yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih sekali lagi telah meringankan langkah kakinya untuk bersama-sama hadir di Ballroom 2K Azana Hotel Bengkulu tanggal 10 September 2024. Dan sebelum kita lanjutkan ke rangkaian-rangkaian acara kita yang banyak sekali hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan oleh penyelenggara acara yang akan disampaikan oleh Kepala DPM PTSP Provinsi Bengkulu, Bapak Supran SHMH. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan, Pak Ikhwan. Beliau ini mitra saya, Pak, karena kami sama-sama di staf ahli kemarin. Hanya saja di bidang hukum dan politik, beliau bidang ekonomi. Walaupun basisnya sama-sama dari sarjana hukum. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia, atau yang mewakili Pak Fajar. Yang saya hormati Kepala DJPB, Perwakilan Provinsi Bengkulu. Terima kasih sudah hadir, Pak. Yang saya hormati para narasumber. Narasumber ini ada dari Pak Sujunyo. Dulu beliau ini anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Sekarang istirahat sebentar, Pak, ya. Posisinya sebagai tokoh masyarakat yang senantiasa komitmen untuk mendukung pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu sampai dengan saat ini. Terima kasih Pak Sujono sudah berkenan hadir. Yang saya hormati narasumber juga dari BKPM RI, Bu Ani, kemudian yang saya hormati juga narasumber dari Ketua GAPKI Provinsi Bengkulu, sudah hadir. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati organisasi asosiasi dari Kadin, ya, kemudian juga dari HIPMI, ya. HIPMI ada ya? Oh ya, Pak Ketua langsung. Belum sempat sapa tadi Pak, udah. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati para pelaku usaha, baik yang pelaku usaha besar maupun UMKM yang sudah hadir pada kesempatan ini. Selamat datang di tempat ini Bapak sekalian. Yang saya hormati para kepala OPD lingkup Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Kota yang sudah hadir. Ini mitra kita ya, dari sama-sama sejajaran DPM PTSP yang mengurusi masalah izin dan investasi, yang senantiasa setia untuk berkolaborasi dengan kita dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Terima kasih sudah hadir semuanya. Bapak Ibu sekalian, tentu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Pada kesempatan ini tentu
Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka untuk melakukan forum investasi berkaitan dengan akselerasi perizinan dan kemitraan yang ada di Provinsi Bengkulu. Forum dialog ini atau diskusi ini untuk yang kedua kali kami lakukan di tahun ini. Kemarin juga berkaitan dengan temanya juga menyangkut masalah kemitraan, tapi lebih ke sosialisasinya. Dan pada hari ini selain sosialisasi kita juga akan mengeksekusi, akan melihat progres yang sudah kita lakukan sebelumnya. Insya Allah Pak Gubernur, pada hari ini kita lakukan menyaksikan penandatanganan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM yang nanti jumlahnya ada 10 ya. 10 pelaku usaha besar dan 20 pelaku UMKM. Yang nanti kita akan melakukan menyaksikan penandatanganan itu, kesepakatan itu, ini sebagai wujud realisasi dari instruksi gubernur untuk melakukan one company, one partnership, satu perusahaan, satu mitra. Tetapi faktanya ada 2-3, nggak ada masalah Pak Jujun, lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Tadi perkiraan nilainya kalau dari laporan yang kita dapat itu 78 miliar ya untuk hari ini. Ini luar biasa ya. Salawat dan salam tentu senantiasa hendaknya kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjung kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini tentu acara yang kita ikuti pada hari ini sangat penting ya, di dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Bagaimana kita ketahui bahwa kebijakan dari pusat sampai ke daerah senantiasa untuk mempermudah di bidang perizinan, mempercepat perizinan ya, dengan menggunakan sistem online single submission berbasis risiko, dengan harapan tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Dengan kemudahan itu tentu kita harapkan investasi yang ada di Provinsi Bengkulu ini meningkat. Nah tentu perkembangan dan pertumbuhan investasi yang ada di Provinsi Bengkulu ini perlu didukung oleh kita semua. Ya. Baik kami selaku jajaran aparatur pemerintah yang melayani bidang perizinan dan investasi, maupun juga kolaborasi dengan para pelaku usaha, termasuk dari DPRD-nya. Ya. Kita syukur sampai dengan saat ini kita senantiasa disupport ya dari legislatif ya, Pak Sujono sampai sekarang ya beliau tetap konsisten ya untuk mendorong bermitra dengan kita dalam rangka untuk saling mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Bapak Ibu, realisasi investasi ya. Provinsi Bengkulu memang berdasarkan renstra ya. Kadang ada yang agak beda-beda dikit ini Pak Jojono. Ada yang sekian triliun. Jadi mana yang benar gitu. Pak Kadis ini omongannya kudu kilir, kadang 7,5, kadang 22 triliun. Nah ini kami jelaskan supaya enggak simpang siur Bapak sekalian ya. Kalau berdasarkan renstra, ya, renstra Provinsi Bengkulu terakhir itu untuk investasi kita ini tahun 2020 itu ada 5,2 triliun. Kemudian 2021 5,2 triliun. Itu realisasinya, ini 2020 8 triliun ya.
kemudian realisasinya 5,2 triliun. 2021 realisasi 5,269 triliun dari target realisasi 5,2 triliun. Itu ada 101%. Kemudian 2022 7,7 triliun, targetnya 5,5 triliun. Persentasenya 140%. Kemudian 2023 kemarin realisasinya 8,3 triliun. Dari target Renstra itu 5,9 triliun. Nah ini yang beda. Tetapi kalau target BKPM nasional itu lebih besar, 17,4 triliun. Nah, 2024 ini target kita di Renstra itu cuma 6,6 triliun. Tapi target secara nasional itu 22 triliun. Kita dari sisi Renstra itu bisa tercapai bahkan di atas ya, dari target yang ditetapkan. Walaupun kinerja kami juga melebihi dari target realisasi. Kita kalau target kinerja saya 7,5 triliun. Sama kayak di nasional. Nasional itu Renstra-nya lebih rendahnya, tapi Pak Jokowi pasang target lebih tinggi lagi. Sekarang 1.650 ya triliun. Tapi Renstra-nya di bawah. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Sehingga mengapa saya kadang-kadang bilang 7,5 triliun, kadang-kadang 22 triliun, karena memang targetnya itu masing-masing berbeda. Nah, termasuk di Renstra kita ternyata jauh di bawahnya itu. Dari Renstra mudah-mudahan ini bisa dari Renstra. Nah ini tentu Bapak sekalian, pertumbuhan realisasi investasi ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, terutama bagi pelaku usaha besarnya. Ya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah ya, melalui peraturan BKPM dan juga instruksi gubernur agar pelaku usaha besar itu harus bermitra dengan UMKM, terutama UMKM yang ada di sekitar, ya, yang prioritas. Kalau nanti dikembangkan, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi, ya, hadirnya investasi yang ada di Provinsi Bengkulu ini juga berdampak kepada pertumbuhan para pelaku usaha kecil dan menengah itu. Itu tujuannya. Dengan harapan tentu dengan berkembangnya UMKM dan masuknya investasi besar itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini Pak Gubernur kami laporkan bahwa peserta yang diundang ini ada 90 orang ya, terdiri dari para pelaku usaha, UMKM besar, dan OPD teknis serta asosiasi. Nah, ini tentu ke depannya untuk senantiasa kita tingkatkan ya proses kemitraan ini, termasuk sinergi antara kabupaten, kota dan Provinsi Bengkulu dalam rangka untuk pencapaian target investasi yang sudah ditetapkan. Ya. Dan tentu perlu dukungan semua dari para pelaku usaha. Ya. Tanpa adanya kerja keras, tanpa adanya investasi, tanpa adanya laporan yang dibuat berkaitan dengan investasi yang sudah Bapak sampaikan, tentu target ini tidak bisa tercapai. Nah, ke depan kami berharap mari kita kolaborasi, sinergi dalam rangka untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu ini, sehingga bisa kita membangun Bengkulu ini dengan maju, sejahtera, hebat, dan optimis ke depan tentunya untuk semakin maju. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan, dan nanti mohon berkenan Bapak Gubernur untuk dapat memberikan arahan, sambutan, sekaligus membuka acara forum investasi yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan juga pembukaan acara secara resmi oleh Gubernur Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan juga Pembangunan, Bapak Ikhwan SHMH. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan gubernur dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan salam hangat Bapak Gubernur. Beliau tidak bisa hadir dan menugaskan kami untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan membacakan sambutan gubernur. Pada acara Forum Investasi, Akselerasi Perizinan Berusaha dan Kemitraan bagi UMKM di Provinsi Bengkulu, hari ini Selasa 10 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, kemudian yang mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Ibu Bapak narasumber baik dari BKPM RI maupun dari narasumber daerah, kemudian para ketua asosiasi dari Kamar Dagang dan Industri, juga dari HIPMI, para pelaku usaha, peserta mitra masing-masing, kemudian Kepala OPD Liliku Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan yang berbahagia, yang punya hajat, rekan-rekan Kepala DPMP TSP Provinsi Bengkulu, beserta Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu, saudara-saudari para peserta Forum Investasi yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti acara Forum Investasi yang sebentar lagi akan segera kita mulai. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, setelah keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan corak kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan investasi sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan bertujuan untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kemudian ketimpangan pendapatan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Seiring dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, kami senantiasa berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor nantinya. Pemerintah Provinsi Bengkulu senantiasa berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur, mempermudah perizinan, serta memberikan insentif yang menarik bagi para investor. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah dan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Hadirin yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu yaitu dengan mendorong pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta Peraturan Menteri Investasi Kepala BKPM RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan mikro, kecil dan menengah di daerah serta menumbuh kembangkan ekonomi lokal.
Pelaksanaan kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah diharapkan dapat mewujudkan yang pertama, adanya pemerataan kesempatan dan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah. Yang kedua, untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan usaha besar, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri nantinya. Yang ketiga, untuk mendorong bertumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi dalam negeri. Yang keempat, untuk menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Hadirin yang berbahagia, dalam penyajian kemitraan tersebut, usaha besar wajib membina UMKM untuk meningkatkan kualitas atau kelasnya secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, profesional, dan transparan yang saling menguntungkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan tersebut telah mengeluarkan instruksi gubernur nomor 500/1151/DPMPTSP tahun 2022 tentang pelaksanaan satu perusahaan satu mitra atau One Company One Partnership, yang salah satu poinnya mengatakan bahwa kemitraan usaha besar dan UMKM di daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas yang dipersyaratkan bermitra dengan UMKM. Peserta forum investasi yang saya hormati, sejalan dengan gerakan inklusif untuk UMKM naik kelas yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, kami memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan kemitraan bersama UMKM di Provinsi Bengkulu. Kepada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu beserta kabupaten kota, kami menegaskan agar terus memfasilitasi kemitraan usaha besar dan UMKM agar mengikuti pengusaha-pengusaha yang telah bermitra. Tadi alhamdulillah sebagaimana dilaporkan oleh Kepala DMPTSP Provinsi Bengkulu, sebentar lagi akan dilakukan penandatanganan kemitraan antara 10 usaha besar dengan 20 UMKM di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan tagline UMKM naik kelas ini betul-betul naik kelas, bukan naik percobaan. Kan dulu kalau yang generasi tahun 60-an dan 70-an itu mengenal adanya kalau naik kelas ini naik percobaan. 3 bulan kalau nggak mampu turun kelas lagi. Jadi mudah-mudahan naik kelasnya UMKM ini memang naik kelas yang permanen. Ya seperti itu. Kepada nanti yang usaha besar dan UMKM yang akan menandatanganin kesepakatan tentang kemitraan, kami mengucapkan terima kasih dan sembari kita doakan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini akan membawa manfaat yang besar untuk Provinsi Bengkulu ke depan, khususnya untuk perkembangan UMKM di Provinsi Bengkulu. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara forum investasi dengan tema akselerasi perizinan berusaha dan kemitraan bagi UMKM di Provinsi Bengkulu dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu 10 September 2024, Gubernur Bengkulu tertanda Dr. Haji Rohidin Mersa. Makasih Ibu Bapak sekalian, itu tadi lengkap saya bacakan sambutan dari Gubernur. Sekali lagi salam hangat dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini akan membawa manfaat ke depan untuk Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
dan juga UMKM. Dan dimohon kesediaannya untuk ikut mendampingi Kepala DPM PTSP Provinsi Bengkulu, Bapak Supran SHMH. Mohon izin Bapak untuk ikut ke depan mendampingi. Juga dimohon kesediaannya untuk Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, Bapak Irfan Suryawardana. Mohon izin untuk ikut mendampingi Bapak. Juga dimohon kesediaannya untuk ikut mendampingi Ekonom Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Fajar Setiawan. Dan juga ikut mendampingi Ibu Ani Rahmawati selaku fungsional penanaman modal Kementerian Investasi BKPM RI. Mohon izin Ibu untuk ikut mendampingi di depan. Dan selanjutnya ini kita akan mengundang para pelaku usaha besar dan juga UMKM untuk melakukan penandatanganan ke depan. Dimohon kesediaannya perwakilan dari PT Pamorganda untuk maju ke depan. Dan juga dari UMKM dimohon kesediaannya untuk Bubuk Kopi Matahari untuk maju ke depan. Baik, untuk selanjutnya nanti untuk PT Pamorganda untuk tetap di tempat. Silakan mungkin tim dokumentasi dan juga rekan-rekan media yang ingin mengambil dokumentasi. Baiklah, untuk PT Pamorganda untuk tetap di tempat dan dilanjutkan untuk UMKM-nya Estu Azura. Perwakilan Estu Azura untuk maju ke depan melakukan penandatanganan. Oke, baik, silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, silakan untuk kembali ke tempat dan selanjutnya untuk maju ke depan untuk PT Bimasraya Sawitindo. Silakan untuk maju ke depan dan juga UMKM-nya dari Koperasi Mitra Usaha Sawitindo untuk maju ke depan melakukan penandatanganan. Oke, baik, selanjutnya untuk maju ke depan untuk pelaku usaha besar dari PT Gema Muara Energi untuk maju ke depan dan juga untuk UMKM CV Kuari Sinar Kinal dan juga PT Pajar Merah Indo Service.
Oke, silakan bersalaman dan tentunya silakan untuk kembali ke tempatnya. Dan selanjutnya untuk pelaku usaha besar dari PT Agri Sinal untuk maju ke depan, dan juga dari UMKM untuk ikut maju ke depan, Koperasi Perkebunan Makmur Mandiri dan juga Koperasi Pemasaran Serba Usaha Karya Sejati untuk maju ke depan. Silakan sekali lagi untuk tim dokumentasi dan juga rekan-rekan media untuk mengambil gambar dan video. Silakan bersalaman Bapak, dan juga setelah bersalaman mungkin bisa silakan untuk kembali ke tempatnya. Dan kita lanjutkan, untuk selanjutnya dimohon untuk ke depan perwakilan dari pelaku usaha besar dari PT Indo Arabica Mangkuraja dan juga dari UMKM untuk maju ke depan, Toko Pertanian Kelai XYZ dan juga Toko Sembako Kebun Mangkuraja. Baik, kita lanjutkan. Silakan untuk maju ke depan dari PT Agromuko. Dan juga untuk UMKM-nya dari UD Karolin dan juga Koperasi Serba Usaha. Untuk silakan maju ke depan.
Selanjutnya untuk maju ke depan dari pelaku usaha besar dari PT Cakrawala Dinamika Energi. Untuk maju ke depan dan juga untuk pihak UMKM dari Dwi Pilar Makmur dan juga Environesia Cipta Perkasa. Baik, kita lanjutkan untuk maju ke depan dari PT Mega Hydro Energy. Untuk maju ke depan dan juga untuk pihak UMKM-nya untuk maju ke depan Kasiyati. Baik, untuk selanjutnya untuk maju ke depan dari pelaku usaha besar dari PT Titan Wijaya. Dan juga dari UMKM dimohon untuk ke depan dari Koperasi TSM. UMKM-nya nggak ada juga. Baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya untuk PT Sarana Mandiri Mukti. Untuk pelaku usaha besar, silakan, dan juga untuk pihak UMKM dimohon kesediaan untuk maju ke depan dari CV PKK Putri Lanbow dan juga CV Koperasi SMM Sejahtera. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir untuk maju ke depan dari PT Agri Mitra Karya. Dan juga untuk pihak UMKM untuk maju ke depan dari Koperasi Anugerah Sawit Abadi Sugeng Riyatno dan juga dari Koperasi Anugerah Sawit Abadi Akil Suryawan.
Baik, terima kasih dan kita sudah melakukan untuk penandatanganan komitmen antara pelaku usaha besar dan juga UMKM. Dimohon Bapak Ibu untuk tetap di tempat, kita foto terlebih dahulu. Silakan sekali lagi untuk tim dokumentasi dan juga rekan-rekan media untuk mengambil gambar. Ibu dan juga Sana BTV yang ada di rumah. Yang pada hari ini sudah hadir para narasumber saya yang sangat luar biasa hari ini sudah bergabung bersama saya, dan juga ada para peserta juga Bapak Ibu, para undangan yang sangat luar biasa hari ini. Kita sapa dulu untuk narasumber kita hari ini. Kita sapa yang paling dekat dulu sama saya hari ini. Ada Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Bapak Supran SHMH. Bapak, Assalamualaikum. Bapak silakan dipakai mic-nya. Selamat pagi. Boleh? Dinyalakan dulu, iya. Izin Bapak, boleh saya bantu? Izin Bapak. Oke, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, apa Salam kabar? sejahtera untuk kita semuanya. Iya, apa kabar Bapak Supran? Alhamdulillah sehat pagi. Alhamdulillah sehat. Dan ini kita sapa juga yang hari ini hadir menjadi narasumber kita yang paling ujung. Kalau tadi yang paling dekat, kita sapa yang paling ujung dulu. Hari ini hadir juga fungsional penanaman modal Kementerian Investasi BKPM RI. Ada Ibu Ani Rahmawati. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa Selamat kabar, pagi Ibu? Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga selain itu kita juga kehadiran Bapak Sujono selaku tokoh masyarakat hari ini. Silakan boleh dipakai mic-nya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak Sujono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga selanjutnya di sebelahnya hari ini juga hadir Bapak Wiwin Kurniawan selaku Ketua Gapki Bengkulu. Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Iya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan tentunya kita doakan juga semoga Sana BETV yang ada di rumah hari ini diberikan kesehatan juga ya. Bapak Ibu, di hari yang sangat luar biasa sekali hari ini kita akan berbincang-bincang melalui forum diskusi terbuka dalam tema akselerasi perizinan berusaha dan kemitraan bagi UMKM di Provinsi Bengkulu. Dan juga hari ini para undangan juga hadir banyak sekali, ada yang dari pelaku UMKM juga, dari pelaku usaha besar juga. Ini kita akan berbincang-bincang masalah mungkin usaha besar dan juga UMKM ya Bapak Ibu ya yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu ini. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ini saya pengen berbincang-bincang terkait dengan masalah perizinan dulu Bapak Ibu. Seperti apa? Mungkin dari Pak Supran dulu deh Pak. Seperti apa Pak untuk terkait dengan permasalahan perizinan saat ini? Apakah mungkin dari program-program yang ada dari DPMPTSP sendiri sebenarnya terkait dengan perizinan ini seperti apa? Apakah sudah bisa dikatakan ini sudah gampang, sudah dipermudah atau seperti apa Bapak Supran? Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi berkaitan dengan perizinan ya untuk saat ini memang kita barangkali sudah dengar ya bahwa terkait dengan izin ini memang pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerjanya beserta turunan ADPP 5 terkait dengan perizinan, bahwa kita sudah menggunakan sistem online single submission berbasis risiko. Jadi ini sistem digital secara online yang dilakukan oleh para pemohon pelaku usaha untuk memperoleh izin baik itu NIB maupun izin lainnya itu yang sudah kita lakukan.
Kemudian selain melalui aplikasi OSS berbasis risiko di Provinsi Bengkulu juga sudah menerapkan aplikasi Simpase, aplikasi daerah, di mana aplikasi ini yang dilakukan untuk pelayanan izin dan non izin yang tidak tercantum atau belum dilayani melalui OSS berbasis risiko. Nah, polanya sama, polanya melalui sistem online, ya, melalui digital untuk mendapatkan izin itu sendiri. Nah, ini yang sudah kita lakukan dan masing-masing kabupaten kota juga melakukan yang sama di Provinsi Bengkulu ini. Sehingga ini yang kita senantiasa sosialisasikan kepada masyarakat, dan kendala yang kita hadapi selama ini kadang-kadang masyarakat belum tahu ini gimana caranya sih, ya. Dengarnya OSS online digital. Nah, tetapi kan tidak semua masyarakat itu melek, ya, terkait dengan sistem digital ini. Nah, maka fungsi kami di DPMPTSP provinsi maupun kabupaten kota itu melakukan pendampingan biasanya. Bahkan kita lakukan secara mobile, ya. Kalau provinsi itu ada istilah cepek dape. Nah, kemarin cepek dape ini kita lakukan untuk program percepatan izin yang sektor perikanan. Nah, kemudian satu lagi kita ada inovasi IB Nasi. Apa tuh, Pak? IB Nasi itu izin beres sana nyo pajak selesai di lokasi. Nah, kita jemput bola, ya, kita lakukan. Kemarin kita ada ke Bengkulu Selatan, kita lakukan, kemudian ada di kota Bengkulu juga kita lakukan untuk sistem mobile itu, sehingga ketika kita datang responnya cukup positif. Jadi masyarakat kami nggak tahu, Pak, bagaimana cara bikin INIB aja susah, nggak tahu caranya seperti apa. Nah, ketika kita hadir di lokasi ke pasar itu bahkan responnya cukup positif. Artinya masyarakat kita ini sesungguhnya ya mau ini untuk bikin INIB ini sebagai legalitas selaku dia punya usaha, dan ini tentu akan mendukung untuk legalitas selaku pelaku usaha baik UMKM, ya. Kalau besar sudah ada orang-orang yang mengurus. Cuma kalau masyarakat kecil itu perlu sekali untuk kita bantu. Demikian juga di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Oke, baik Bapak Supran, berarti memang ini sudah banyak sekali program-program yang dilakukan dari DPMPTSP ya Pak, ya. Untuk bagaimana ini mungkin kebanyakan untuk UMKM-nya sendiri nih, untuk terkait dengan mungkin perizinan seperti itu. Tapi tadi ada tantangan dan juga kendalanya ya Pak, ya. Benar, ya. Dan tentunya ini untuk pihak dari DPMPTSP untuk lebih memastikan kembali masyarakat ini mungkin semuanya lebih gampang dan juga ini mudah mengaksesnya. Itu juga sudah ada pendampingan ya Pak, ya, pada masyarakat sendiri. Pak, tapi dengan kemajuan teknologi yang ada, berarti sekarang sudah serba online bisa dikatakan seperti itu. Dari kemajuan teknologi ini mungkin seperti apa Pak? Apakah memang ini menjadi permudah perizinan atau jadi seperti apa menurut dari Bapak sendiri Pak? Sesungguhnya sangat mudah. Ya. Tetapi tadi kan tidak semua masyarakat itu, terutama yang kecil ya, UMKM itu melek digital itu. Nah, itu maka kita lakukan sosialisasi secara terus-menerus itu. Nah, sekarang sebetulnya orang itu nggak perlu lagi datang ke kantor sesungguhnya, kan dia sudah bisa dari rumah. Nah, cuman berapa persen yang sudah bisa seperti itu gitu. Nah, maka butuh mereka dilakukan pendampingan. Kalau ke kantor tetap kita layani gitu kan, kita layani. Mungkin nggak bisa secara online, kita lakukan secara offline. Atau kita lakukan pendampingan sehingga mereka ini bisa terbantulah, ya. Tujuan pemerintah itu digital itu agar cepat, transparan, tepat waktu, biaya pasti, gitu kan, seperti itu. Nah, tapi tidak kendala-kendala itu pasti ada gitu kan. Baik. Pak, berarti memang dengan sistem online saat ini pastinya sudah bukan hanya mempermudah tapi mempercepat juga ya Pak, ya? Ya. Baik. Jadi sudah bisa dipastikan nih Pak, dengan sistem online ini sebenarnya lebih mempercepat perizinan daripada mungkin seperti dahulu datang langsung ke kantor seperti benar, itu. Kan? Jadi SOP-nya jelas, standar prosedurnya jelas, waktunya jelas, ya. Seperti itu. Karena sudah ada di NSPK-nya itu tunggal itu OSS. Oke, baik. Jadi kita nggak boleh menambah syarat, menambah segala macam nggak boleh, karena norma standar dan kriteria itu sudah tunggal yang ada di dalam sistem OSS berbasis risiko. Gitu. Baik, jadi lebih transparan juga ya Pak, ya. Baik, terima kasih Bapak Supran. Ini kita mau geser dulu. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali program-program yang juga sudah dilakukan nih oleh Dinas DPMPTSP ya Pak, ya, untuk bagaimana ini proses perizinannya transparan dan juga lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Saya sekarang pengen ngobrol sama Pak Sujono. Bapak
Izin Bapak. Ya. Tadi kita udah dengar sama-sama nih Pak, seperti apa mungkin prosesnya dan program-program dan apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan dari dari DPMPTSP sendiri. Seperti apa Pak menurut Bapak sendiri dengan banyaknya program dan sudah upaya-upaya yang dilakukan, apakah ini memang mempermudah masyarakat atau seperti apa Pak mungkin? Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya sistem OSS berbasis risiko ini, memang masyarakat pelaku UMKM itu merasa dimudahkan sebenarnya dan sangat dimudahkan, tidak harus pergi ke kantor, bisa daftar. Jadi kemudahan-kemudahan itu dirasakan oleh masyarakat. Namun memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadis tadi, tetap sosialisasi itu harus terus dan terus dilakukan oleh dinas. Karena apa? Memang masyarakat ini kan memiliki latar belakang pendidikan, ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Apalagi yang di desa-desa itu sangat-sangat butuh bimbingan, pembinaan dari dinas. Dan saya sebagai tokoh masyarakat menilai begini, harusnya nanti dinas DPMPTSP provinsi itu tetap harus saling bekerja sama, saling menguatkan dengan di PMPTSP tingkat kabupaten kota agar bisa menjangkau ke lapisan terbawah dari masyarakat kita gitu ya. Di Bengkulu ini kan ada 129 kecamatan. Kalau kemudian itu harus dilakukan oleh dinas DPMPTSP provinsi, maka akan sangat kewalahan. Nah, kalau dilakukan dengan dinas kabupaten kota, insya Allah akan lebih cepat menjangkau masyarakat. Kemudian juga kita sosialisasi tidak harus juga dengan langsung turun ke lapangan. Bisa juga dengan digital juga gitu ya. Dengan media sosial yang sekarang saya yakin hampir semua lapisan masyarakat sampai ke desa-desa yang terjangkau internet, masyarakat sudah punya medsos, paling tidak Facebook gitu ya. Bisa juga di BMPTSB menggunakan sarana itu untuk melakukan sosialisasi dengan membuat video-video pendek, insya Allah itu akan sangat membantu. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya mungkin pengen ke Ibu ya Bu ya. Bu, sekarang luar biasa sekali nih Bengkulu, selain UMKM-nya bisa kita katakan sudah mulai berkembang juga. Ini sudah banyak juga para pelaku usaha besar yang datang ke Bengkulu. Sudah banyak sekali investor-investor yang datang. Bu, mungkin kita bisa bahas nih Bu terkait dengan perizinan. Selain dari perizinan, sebenarnya yang harus diperhatikan nih untuk para investor yang datang ke Bengkulu untuk melakukan penanaman modal juga di Bengkulu. Apa Ibu yang harus diperhatikan sebenarnya? Oke. Baik, mungkin dari sisi pelaku usaha itu mungkin harus silaturahmi terlebih dahulu ya. Karena memang perizinan itu tidak tidak hanya untuk perizinan berusaha, tapi ada terkait persyaratan dasar. Di sini terkait izin lokasi misal. Jadi pelaku usaha itu harus memastikan terlebih dahulu apakah memang kegiatan itu boleh atau tidak dilakukan di situ gitu ya. Nanti setelah memastikan baru dari sisi pelaku usaha masuk ke sistem OSS. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kadis tadi bahwa memang sudah dimudahkan keseluruhannya, bahwa pengajuan dari awal sampai akhir itu semuanya diproses melalui sistem OSS. Dari permohonan, dari pemenuhan persyaratan, dari validasi, dari verifikasi semuanya ada di sistem OSS. Jadi memang harus dipastikan lagi bahwa memang terkait tata ruang yang pasti itu karena memang ada beberapa mungkin dari teman-teman dari pelaku usaha UMKM, karena memang dari pelaku usaha UMKM itu kan ada kemudahan izin UMK gitu ya, ada kemudahan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, itu bahwa untuk UMK itu kan ada kemudahan ya di sini. Bahwa memang untuk yang tata ruang darat itu langsung terbit otomatis, hanya checklist saja untuk komitmennya. Jadi langsung terbit, tapi memang harus dipastikan lagi bahwa memang tata ruangnya sudah sesuai. Nanti karena takutnya di belakang itu akan dilakukan pengawasan. Kalau tidak sesuai ya pasti akan dilakukan pembinaan dan nanti ke depannya takutnya juga harus pindah gitu ya, bahwa memang kegiatan dimaksud itu tidak bisa di situ
Begitupun apalagi untuk usaha besar, harus dipastikan lebih lagi gitu ya. UMK aja harus memastikan, apalagi yang usaha besar. Berarti dia harus pastikan lagi bahwa kegiatan dimaksud itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada, tata ruang yang ada. Mungkin harus silaturahmi terlebih dahulu ke instansi terkait. Itu yang pasti yang Baik, terima pertama. kasih Ibu. Nanti saya juga pengen tanyain Bu, bagaimana mungkin ini para pelaku usaha ini seharusnya bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah ya Bu ya. Tapi nanti setelah ini kita jeda dulu ya Bapak dan Ibu ya. Dan untuk Saudara BI TV jangan kemana-mana tentunya. Saudara BI TV dan Bapak Ibu masih di Bengkulu Talk Show. Tadi setelah jeda sebentar, ini kita lanjut lagi berbincang-bincang ya Bapak Ibu ya. Saya masih mau ngobrol sama Ibu Anin nih Bu. Tadi setelah itu saya ingin tanyakan juga Bu, sebenarnya antara para pelaku usaha ini, entah itu pelaku usaha besar ataupun juga UMKM, seberapa penting sebenarnya Bu menjalin kolaborasi juga ke pemerintah? Baik, jadi memang ada beberapa program ya Mbak di sini untuk terkait kolaborasi, dimaksud bahwa Kementerian Investasi itu mengadakan forum ya, dari tim Dekranasda, dari tim Satgas juga mengadakan forum, kemudian ada terkait pembagian NIB waktu itu juga sering kali kami laksanakan. Jadi untuk membantu para pelaku usaha UMKM yang pasti, karena memang sepertinya banyak sekali pelaku usaha UMKM yang memang UMK terlebih ya, yang memang belum memiliki perizinan atau data legalitas. Karena kalau melihat dari dari perekonomian gitu ya, memang dari pelaku usaha UMKM ini kan yang memang merupakan tulang punggung perekonomian secara nasional ya. Karena kalau dilihat lagi Bapak Ibu juga bahwa memang pelaku usaha UMKM ini ada sekitar 96% dibandingkan dengan pelaku usaha besar ya. Jadi memang sangat mewakili perekonomian negara gitu ya. Jadi memang kita harus saling support gitu ya. Apalagi kalau terjadi ada kemitraan di usaha besar sama usaha kecil. Ini sangat membantu para pelaku usaha UMKM seperti tadi terwujud kemitraan dari usaha besar sama usaha kecil itu sangat bantu para UMKM untuk dia naik kelas seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi. Jadi memang kami sangat mendukung, sangat mensupport dan selalu melakukan kegiatan di mana pelaku usaha UMKM ini didorong untuk mendapatkan legalitas usaha. Karena itu sangat bermanfaat untuk kegiatan dari para pelaku usaha kecil itu tadi. Pertama untuk mungkin pelatihan, karena pelatihan ini pasti akan dipersyaratkan untuk NIB pasti. Kemudian mungkin untuk pinjaman, mungkin harus ada NIB juga yang dipersyaratkan oleh bank gitu ya. Nah, maka dari itu kita selalu melakukan kegiatan yang memang berhubungan dengan peningkatan dari pelaku usaha UMKM itu tadi. Oke baik, jadi bentuk kolaborasinya mungkin seperti yang disampaikan ya Bu ya, seperti adanya pendampingan juga seperti itu untuk para pelaku usaha, entah itu usaha besar ataupun UMKM seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita buka diskusi terbukanya untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan nanti, ini saya pengen ke Ketua Gapki dulu Bapak. Seperti apa Pak? Mungkin tadi sudah dijelaskan banyak sekali nih Pak, peranan juga dari DPMPTSP seperti itu, apa saja program-programnya dan juga tadi tanggapan dari tokoh masyarakat. Kalau dari Gapki sendiri Pak, peranan Gapki sendiri nih untuk kemajuan usaha, terlebihnya UMKM untuk Bengkulu sendiri, untuk di perkebunan, sektor perkebunan seperti apa Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk Gapki ini kan bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Nah, jadi kita memang yang paling dekat di antara yang lain, Bu. Jadi kita posisi kita betul-betul berada di sekitar masyarakat yang ada. Kita memiliki banyaknya desa-desa penyangga, demikian juga usaha mikro juga banyak di sekitar kita. Jadi kita juga salah satu program CSR kita adalah kewajiban kita untuk bekerja sama dan bermitra dengan usaha mikro yang ada di desa-desa penyangga kita. Di samping itu juga untuk perkebunan ini selalu ada namanya koperasi. Nah, di koperasi itu juga kita juga melibatkan usaha-usaha mikro yang ada di sekitar kita dalam hal menjual suatu produk yang hasil dari pelaku usaha mikro tadi. Di samping itu juga untuk sektor perkebunan kita ada juga kemitraan dalam hal binaan, baik itu petani kelapa sawit maupun masyarakat, baik teknisnya, bagaimana cara membangun kebun yang baik, itu kita juga pelaksanaannya juga seperti itu juga. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi selain juga tadi pendampingan, ini juga Gapki memastikan ya Pak ya bahwasanya ini ada kerjasama dan kolaborasi yang baik seperti adanya CSR juga ya Pak ya, dari pelaku usaha besar ke UMKM dan juga manfaat yang baik untuk masyarakat sekitarnya juga. Baik, terima kasih ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Mungkin selain saya yang pengen nanya nih Bapak Ibu, mungkin para peserta kita dan para undangan kita yang hadir pada hari ini juga ada yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin. Sebelum kita lanjut, oke baik, boleh diberikan mic-nya tim. Silakan Bapak untuk perkenalan dulu dan juga silakan pertanyaannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnov Wardin, mewakili Kadin Provinsi Bengkulu. Kami ada bertiga. Dari Forum Investasi dalam rangka akselerasi perizinan berusaha dan kemitraan cukup bagus dan menarik. Pertama ada dua saya sampaikan. Pertama saran saja kepada tema kita tadi adalah kemitraan UMKM. Tapi yang tanda tangan tadi bukan UMKM saja, tapi ada koperasi. Sarannya UMKM dan koperasi tema kita. Itu saran saja. Yang kedua, ada kemitraan. Hendaknya disampaikan, sudah berapa banyak UMKM dan koperasi yang mereka mitra, sejak kapan. Yang ketiga, dengan Ibu, apresiasi kami Kadin, bahwa Menteri Investasi cukup hebat untuk negeri ini. Sampaikan dengan Pak Bahlil ya. Pertanyaan, apakah nanti Ibu atau siapa penjawabnya? Dari pidato Gubernur sampai Ibu tadi, untuk kita menaikkan kelas. Pertanyaannya, kelas apa yang dinaikkan itu? Atau kita menaikkan kualitas dari UMKM? Ya, itu mungkin bertanya-tanya kami, kelas apa yang dinaikkan UMKM, atau ini hanya kualitas UMKM yang kita naikkan. Ya. Yang kedua, mitra antara pengusaha besar dan UMKM. Hendaknya ini diperjelas. Yang pertama, apakah mitranya itu adalah modal? Atau mitranya itu adalah pasar, atau mitranya itu untuk kemasan atau produk yang dihasilkan. Kita Kadin sudah juga membuat ada rumah kurasi. Kalau Kadin Jawa Timur, seluruh produk UMKM itu harus masuk dulu ke rumah kurasi, baru nanti itu dijual ke luar, supaya nanti produk itu bisa diterima oleh pasar itu sendiri. Nah, ini sudah kita coba buat. Maka nanti itu ke depan harus jelas. Bukan hanya modal saja yang dibutuhkan oleh UMKM, tapi pasar produk yang dibutuhkan oleh pasar, apakah itu dalam bentuk bahan setengah jadi atau itu barang jadi itu sendiri. Ya.
Yang selanjutnya mungkin nanti ke GAPKI. GAPKI ini adalah gabungan pengusaha kelapa sawit. Kita setiap bulan menentukan harga PBS di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan. Pertanyaannya, dari 31 di-SK-kan Pak Gub sebagai PKS, PKS itu Pak Sujono bukan Partai Kesejahteraan Sosial. Ya, jangan salah nanti Pak Sujono jawab, PKS nggak masuk situ, PKS pabrik kelapa sawit. Ya. Ada kelapa sawit, pabrik kelapa sawit yang punya kebun, dan ada yang tidak punya kebun. Nah ini menyangkut pada MPTSP. Dalam tata aturan, setiap pabrik kelapa sawit atau PKS itu wajib 20% punya kebun. Tapi ternyata di negeri kita ini, kebanyakan tidak punya kebun sama sekali. Nah ini gimana? Di satu sisi mereka sudah masuk investasi ke negeri kita ini, di satu sisi tata aturan itu harus kita tegakkan. Kalau kita tegakkan, ya tutuplah PKS-nya. Itu mungkin yang, nah terakhir mungkin juga nanti Bu, tentang CSR ini. Apakah CSR yang dikeluarkan perusahaan besar itu nanti menjadi modal mitra, atau kewajiban perusahaan besar untuk memberikan CSR ini ke daerah kita sendiri. Karena terutama perkebunan besar itu tidak ada pimpinannya di negeri kita ini. Yang ada itu ada di Medan, Jakarta, dan sekitarnya. Kapan diundang? Yang hadir hanya paling tinggi manajernya, tidak memberikan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya agak ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya juga Bapak Ibu. Ini langsung saja ya, tadi selain ada saran juga, tapi ada beberapa pertanyaan juga. Pertanyaan pertama mungkin terkait dengan seperti apa sih yang dimaksud dengan UMKM naik kelas ini? Apa sih yang harus digandang-gandangkan? Kita menggandangkan UMKM naik kelas, tapi seperti apa nih Bapak Ibu? Yang dimaksud mungkin UMKM naik kelas ini yang seperti apa? Boleh silakan izin, siapa yang menjawab? Dari Bapak, izin Bapak. Jadi terima kasih atas saran, masukan, dan pertanyaannya dari Kadin. Beliau ini profesional, Pak. Jadi berkaitan dengan naik kelas itu maksudnya apa sih? Apa naik kelas 1, naik kelas 2, apa naik kelas 3. Jadi naik kelas ini Pak, ya tadi dari UMK atau mikro bisa naik ke menengah kira-kira gitu. Dari menengah naik ke besar. Jadi diharapkan kalau sudah bermitra dengan pelaku usaha besar ini, naik kelasnya ini. Ya. Dari kecil kita harapkan jadi besar, gitu kan. Kalau menengah jadi besar, kecil jadi menengah dulu, kira-kira seperti itu. Artinya naik kelasnya itu seperti itu Pak. Artinya dari sisi kualitas, modal, dengan kemitraan ini, ya tidak hanya monoton di mikro saja, tidak hanya monoton di kecil saja. Nah kita harapkan kemitraan ini berlanjut dan berkembang. Jadi yang kecil tadi bisa naik kelas, seperti itu sebenarnya yang dimaksudkan naik kelas. Yang kita maksudkan naik kelas termasuk dari Pak Jokowi juga ya, ini diharapkan seperti itu. Nah dengan kemitraan yang terjadi sekarang ini, dan maka ini harus berkelanjutan sebetulnya. Enggak berarti hanya batas tanda tangan itu aja, ya harus berkelanjutan sehingga dirasakan manfaatnya bagi UMK itu sendiri. Ya, terutama yang kecil mikro. Kecil ini, kalau saya pikir nilai kecil sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini udah besar juga Pak. Kecil itu yang nilai 5 miliar ke bawah itu kecil ya. Kalau mikro itu 1 miliar ke bawah. Itu ya. Okay. UMK di bawah 5 ya. Jadi sebetulnya udah besar. Kalau 5 miliar itu sudah besar menurut saya. Nah, ini diharapkan dengan bermitra itu dia bisa naik kelasnya. Nah kemudian termasuk polanya seperti apa, banyak tadi apakah bisa dengan koperasi, bisa juga mitranya gitu. Ada pola inti plasma, ada waralaba, ada perdagangan, ada rantai pasok, kira-kira seperti itu. Jadi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha besar itu apa? Sehingga dia tidak sendiri gitu kan. Kalau misalnya dia butuh, contoh misalnya Pak Jetna ya untuk buat pembangkit listrik di Kaur. Kan butuh material, butuh batu,
misalnya kan. Nah siapa yang harus MK-nya? Minimal galian di sekitar situ bisa dimanfaatkan. Nah pola-pola seperti ini yang bisa. Kemudian rantai pasoknya mungkin dibutuhkan. Atau misalnya perhotelan mungkin dia butuh apa. Nah maka yang perlu diidentifikasi itu ke depan kebutuhan pelaku usaha besar itu apa yang dibutuhkan itu. Lalu nanti kita jodohkan ini UMKM mana yang harus bisa membantu pelaku usaha kerjasama, itulah yang harus kita lakukan, kita fasilitasi. Nah itu yang pola kemitraan yang harusnya kita lakukan, dan ini memang belum banyak Pak Ano, baru sebagian kecil ya yang sudah berjalan. Memang sudah ada yang sudah langgeng ya, sudah berjalan selama ini, cuman ini terus kita lakukan monitor dan kita dukung dengan dokumen administrasi yang lengkap, sehingga kemitraan itu tidak hanya sekedar sudah ada mitra itu. Nah nanti fungsi kami ini akan melakukan pengawasan, karena bagi pelaku usaha besar kemitraan itu wajib. Nah seperti ini nanti kita lihat itu Pak Win, kita lihat di lapangan seperti jalan nggak sih. Nah jadi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PTSP, provinsi maupun kabupaten kota itu akan melihat sejauh mana yang sudah mereka lakukan penandatangan itu, dan bagi yang belum tetap juga kita awasi. Ya, termasuk CSR-nya kita lihat nanti ya, karena ada kewajiban-kewajiban. Sekarang ini polanya memang permudah izin, tetapi diperketat di pengawasan untuk melihat sejauh mana kepatuhan dari para pelaku usaha itu di dalam melakukan kewajiban yang memang harus mereka lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sopran. Jadi tadi dijelaskan bagaimana sih yang namanya UMKM naik kelas itu seperti apa, dengan dimaksudkan ini adanya kemitraan nih, agar UMKM ini bisa naik kelas. Iya, salah satunya. Dan tadi sudah dijelaskan juga seperti apa sebenarnya bentuk kemitraan yang seharusnya begitu. Tadi juga ada mungkin pernyataan dan juga sedikit pertanyaan untuk Gapki. Tapi sebelum dijawab ya Pak ya, kita rehat lagi sejenak, mungkin bisa silakan untuk minum dulu untuk Bapak Ibu dan juga sana BTV yang ada di rumah. Kami akan segera kembali, tetap di Bengkulu Talk Show. Sahabat BTV kembali lagi di Bengkulu Talk Show, dan Bapak Ibu, para peserta dan juga undangan pada hari ini kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah tadi sebelum jeda iklan dan kita juga sama-sama tadi mendengar ada pertanyaan ya nih terkait dengan PKS nih Pak. Dan juga ini sudah di SK-kan juga katanya seperti itu. Namun ada peraturan yang dimana PKS ini memang seharusnya ada 20%-nya itu memiliki kebun. Namun ternyata ini ada banyak ya Pak ya, katanya PKS yang memang ternyata ini tidak memiliki kebun. Nah ini seperti apa mungkin dari Gapki? Ya, terima kasih Pak Arno. Jadi Gapki itu kan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia. Jadi Gapki yang tergabung perkebunan sawit yang masuk ke dalam Gapki di Bengkulu itu hanya 13 perusahaan, Pak Arno. Hanya 13 perusahaan. Nah, tadi yang disampaikan ada 31 yang sudah di SK-kan oleh Dinas Pertanian Pak ya, yang terkait untuk penetapan harga TBS yang setiap bulannya yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Jadi untuk anggota Gapki sendiri yang 13 perusahaan tadi itu sudah pasti memiliki PKS, pabrik kelapa sawit, termasuk juga memiliki kebun inti. Nah memang ada beberapa perusahaan, bahkan banyak di Provinsi Bengkulu yang memiliki PKS, memiliki izin pabrik kelapa sawit, tetapi tidak memiliki inti atau kebun sendiri. Tapi memang seharusnya ada kewajiban dari mereka untuk memiliki petani binaan minimal 20% dari kapasitas pabrik yang sudah diberikan izin. Itu seharusnya. Jadi untuk PKS yang non kebun itu tidak tergabung ke dalam Gapki. Jadi kita juga tidak bisa
diskusi, kita juga tidak bisa menyampaikan kepada anggota non GAPKI juga. Oke, baik, karena memang untuk yang di GAPKI sendiri memang sudah memiliki ya Pak ya, dan sudah mengikuti peraturan yang tadi terkait dengan pemilikan kebun sebesar 20% ya Bapak. Mungkin di lain waktu ya Pak ya, kalau misalnya kita kehadiran juga di undangan ataupun pesertanya terkait dengan hal itu. Baik, selanjutnya tadi pertanyaan mengenai kewajiban usaha besar terkait dengan CSR tadi ya Pak ya. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung juga ya Pak oleh Bapak Kepala Dinas, Pak Supran tadi sudah menjelaskan bagaimana memang pelaku usaha besar ini memang diwajibkan ya Pak ya terkait dengan kemitraan dan juga CSR-nya. Apalagi yang memang sudah melakukan penandatanganan tadi, ini dengan seperti apa kewajiban kemitraannya ini nanti akan terus digiring dan dilakukan pengawasan oleh DPMPTSP sendiri seperti itu. Begitu Bapak, izin bagaimana Pak? Cukup Pak? Cukup. Ini kita akan buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin atau ada yang ingin disampaikan? Baik, silakan Bapak yang paling belakang. Perkenalan dulu Pak, lalu boleh nanti pertanyaannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Koperasi Perkebunan Makmur Mandiri Pak, dari Kecamatan Putri Ijo, Kabupaten Bengkulu Utara, bermitra dengan PT Agrisinal. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas terlaksananya acara ini. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang kemitraan tadi Pak, dari kami dengan perusahaan yang saat ini yang kami laksanakan adalah kemitraan di bidang pengadaan TBS. Kami selaku pengesup. Dan yang perlu kami tanyakan atau minta dukungan dari bapak-bapak adalah tentang kelanjutan naik kelas dari kemitraan tadi yang seperti Bapak sampaikan. Terkait keperluan perusahaan tentang pembangunan fisik jalan dan segala macam yang ada di perusahaan itu kebanyakan memakai kontraktor Pak. Sehingga mitranya tidak bisa naik karena pakai kontraktor. Seharusnya kan mitra yang digandeng oleh perusahaan, terutama untuk Bapak GAPKI ya, supaya nanti bisa menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan, ya kalau mengingat yang penyampaian Bapak Gubernur tadi, seharusnya mitra dulu. Bekerja sama, makanya mitra bisa naik kelas. Karena perusahaan ada pengadaan pengoralan jalan, ini semua kontraktor. Faktanya seperti itu di lapangan. Dan kalau bisa, dari pihak dinas, itu memberikan arahan atau tekanan kepada perusahaan supaya mitra dulu yang diutamakan gitu. Jangan kontraktor. Kalau kontraktor kan itu perseorangan. Jadi simpel Pak pertanyaan kami karena ini menyangkut di lapangan yang kami rasakan itu di lingkungan kebetulan kecamatan kami banyak pabrik. Dan itu pelaksanaannya sama, kontraktor semua. Dari mulai pengadaan angkutan kontraktor, pembuangan sampah kontraktor, pengadaan barang jasa kontraktor. Nah ada lagi, mungkin perusahaan juga ada, itu membuka usaha yang sifatnya milik perusahaan, bukan milik mitra. Artinya pengadaan barang dan segala macam itu perusahaan sendiri. Apakah itu diperbolehkan? Sementara kita ada mitra, beberapa koperasi dari mitra perusahaan ke mitra koperasi tadi. Jadi simpel Pak, pertanyaannya cuma itu. Jadi mohon dari Bapak GAPKI nanti menyampaikan ke pihak perusahaan agar tentang pengolahan peluang kerja tadi supaya melalui mitra. Baru mitra bisa naik kelas. Kalau nggak melalui mitra ya nggak naik kelas Pak. Cuma itu aja. Itu aja Pak, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kita akan jawab ya Pak ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Kita kumpulkan dulu, boleh? Silakan. Boleh mic-nya tim diberikan, silakan Pak. Perkenalan dulu, lalu baru pengajuan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jupri dari PT Sfera Dalam Primatama, monggo. Dan juga kita juga ada kegiatan di Kota Bengkulu. Tentang pertanyaan tadi saya menanggapi sedikit dari pertanyaan daripada Kadin dan juga tanggapan dari
Ketua GAPKI tentang pabrik yang tidak punya kebun inti. Sebenarnya dari Permentan tahun 2013 sudah ada revisi Permentan salah 2019, di mana pabrik PKS yang tidak punya kebun inti itu bisa mengelola usaha yang berkebun yang diusahakan sendiri, baik dalam bentuk sewa atau kemitraan dengan masyarakat petani sawit. Jadi tidak harus memiliki kebun sendiri, Pak. Jadi sehingga kalau pabrik yang memiliki kemitraan dengan petani sawit yang di mana perusahaan itu bekerjasama mengelola kebun sawit, artinya mereka sudah legal. Jadi tidak ada seakan-akan pabrik yang tidak punya kebun inti itu tidak legal. Kemudian untuk Ibu dari Kementerian Investasi, dari kita mau nanya Bu ini tentang kewenangan perizinan ataupun tentang rekomendasi teknis ini keluarkan oleh Dinas Teknis untuk mengurus perizinan. Ini pengalaman kami, kebetulan kita habis masa waktu izin LB3, kita diwajibkan untuk membuat dokumen rintek, rincian teknis LB3. Namun kita bukan di Bengkulu aja, di beberapa daerah saya tanyakan pada kawan-kawan, memang ada ketidakjelasan kewenangan apa itu kewenangan dinas LH tingkat 1 atau kabupaten itu. Jadi ini yang masih ada kerancuan dari. Kemudian juga ada ketidakjelasan batasan daripada perusahaan yang berisiko menengah tinggi, berisiko menengah rendah dan sebagainya. Jadi tidak, sehingga dalam melihat kewenangan perizinan ini tidak ada kejelasan benar gitu, Bu. Jadi mohon ada sosialisasi daripada perusahaan-perusahaan kewenangan mana untuk dinas dalam memberikan persetujuan atau komunikasi untuk dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk mengurus suatu perizinan. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sudah ada 2 tadi, ada pernyataan dan juga pertanyaan. Tapi mungkin akan dijawab di satu segmen sehabis ini ya Bapak. Ada segmen terakhir mungkin untuk kesempatan kita menjawab dan juga nanti pemaparan juga ya Pak ya. Tapi kita rehat dulu lagi sejenak. Untuk Bapak Ibu dan juga Sana BTV kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sada BTV kembali lagi di Bengkulu Talkshow. Kita masuk, ini adalah segmen terakhir Bapak Ibu, sayang sekali karena memang waktunya terbatas, tapi masih ada satu segmen terakhir ini untuk mungkin menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan tadi yang pertama kali ditanyakan, ini mengenai kelanjutan naik kelasnya nih Pak, seperti apa? Karena mungkin yang dirasakan tadi ini sedikit ada unek-unek berarti Pak, ini ternyata setelah walaupun ada kemitraan, tapi ternyata untuk keperluan perusahaan dan lain sebagainya, ini ternyata perusahaan besarnya atau mitranya ini tidak ke UMKM atau kemitraannya, tapi keluar seperti itu. Nah seperti apa Pak? Bagaimana mungkin hal ini menjadikan bisanya UMKM ini naik kelas nantinya? Itu yang dipertanyakan Pak Supran, seperti apa? Walaupun sudah disampaikan nih dari DPMPTSP sendiri sudah melakukan pengawasan juga. Seperti apa Bapak? Baik, terima kasih ya. Jadi itu yang kita harapkan itu ya. Jadi kemitraan itu nanti yang prioritasnya itu yang memang ada di sekitar situ. Ya, untuk mengangkat UMKM-nya tadi, kalau diserahkan dengan pemborong atau pemborongnya dari luar Bengkulu misalkan, itu enggak mendorong UMK kita. Nah kita harapkan betul tadi apa yang disarankan ya, bahwa memang kita harapkan sepanjang ada di situ itu yang kita manfaatkan.
Kemudian keluar lagi mungkin keluar kecamatan kalau nggak ada. Keluar kecamatan kalau nggak ada kabupatennya kayak gitu. Nah itu prioritasnya kayak gitu Pak. Ya, kita harapkan seperti itu sehingga nanti betul-betul mitra itu jalan gitu kan. Cuma kalau ketika kita butuh pengadaan barang, kita datangkan dari Jawa misalnya, itu nggak kena dengan prinsip kemitraan yang kita harapkan ini. Nah prinsip kemitraan sini memang kita prioritas kepada yang memang ada di sekitar, dan mereka tadi, supaya bisa maju bersamanya tadi gitu kan. Nah nanti kalau masih ada seperti itu, nah nanti mohon teman-teman dari memang pelaku usaha besar ya, cobalah nanti prioritaskan yang ada di sekitar. Ya. Karena itu fungsi kemitraan itu. Kalau misal masih datang dari Jawa atau kontraktor yang tadi betul, yang kaya itu aja. Sehingga yang kemitraan yang kita harapkan bisa membantu kita bisa maju bersama itu nggak kena gitu, dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan ini. Ya. Jadi itu yang barangkali yang perlu kita tanggapi. Mungkin dari Gapki ya bisa menjelaskan terkait dengan OMK yang menjadi prioritas kemitraan. Oke, nah ini mungkin tadi diharapkannya ya Pak ya, tadi juga saat ini tadi sebelum kita dialog ataupun diskusi terbuka ini tadi sudah ada penandatanganan langsung nih terkait dengan kemitraan. Ini diharapkannya setelah ada penandatanganan ini selanjutnya memang untuk para pelaku usaha besar ini lebih memprioritaskan mitranya terlebih dahulu seperti itu. Boleh ada mungkin tambahan dari Gapki dulu, nanti boleh dari Pak Sujono juga mungkin ada tambahan, silakan. Ya, jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis itu sangat benar sekali ya. Jadi kita tetap terkhusus sektor perkebunan, apa yang sudah kita jalankan ini memang kita tetap memprioritaskan yang ada di sekitar kita. Baik itu mitra kita, mitra kecil maupun besar. Jadi skalanya ini juga sesuai dengan fungsinya. Jadi harapan yang kita diskusikan hari ini adalah usaha mikro bisa naik kelas. Nah jadi kita juga menentukan suatu pekerjaan ini sesuai dengan kelasnya. Jadi sesuai dengan kelasnya, sesuai juga dengan kemampuannya gitu. Baik kemampuan keahliannya, keuangannya, itu kan juga kita tentukan sesuai dengan kelasnya. Kita takutnya usaha mikro kita kasih ke usaha yang kelas menengah, ini kan juga belum bisa. Apalagi ada syarat-syarat yang harus dipenuhin, apalagi terkait dengan perpajakan misalnya, badan hukum gitu. Jadi kita tetap memprioritaskan usaha atau mitra kita yang ada di sekitar kebun kita, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Win. Jadi memang ini jika memang sudah ada keharusannya memang ya Pak ya, memang sudah diperhatikan untuk memprioritaskan dari mitranya masing-masing nih. Tapi kembali lagi tergantung dengan mitranya dengan sesuai dengan kemampuannya tadi ya Pak ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan Bapak Sujono atau Ibu Ani juga, silakan. Terima kasih. Mungkin saya terkait dengan naik kelas ya. Jadi naik kelas kalau dari mikro ke menengah, mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar itu akan sangat berat. Paling tidak naik kelas itu menurut saya itu bagaimana ada peningkatan kapasitas produksi. Dari mungkin sebulan atau sehari 10 kilo menjadi 20 kilo, itu sudah peningkatan kelas saya pikir. Kalau kemudian dari mikro itu 1 miliar, kemudian jadi kecil 5 miliar misalnya kan, itu butuh waktu yang nggak mudah bagi pelaku usaha di desa-desa begitu. Paling tidak ada peningkatan kapasitas produksi, kemudian jangkauan pasar, rantai pasok itu sudah menjadi bagian dari peningkatan kelas saya pikir. Nah, pelaku usaha di desa-desa itu, kebanyakan UMKM itu adalah mengolah, memproduksi, atau mungkin juga kerajinan. Nah mungkin yang perlu nanti oleh dinas, baik provinsi maupun kabupaten kota, bagaimana kemudian kemitraan ini tidak hanya kan masalah modal. Jadi prinsip kita itu ada saling memerlukan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. Misalnya kami mungkin UMKM di tempat kita yang mengolah itu kan misalnya makanan. Bagaimana kemudian hasil produksi UMKM itu bisa diterima ke hypermart misalnya. Atau minimal ke Indomart, Alfamart. Kalau kita masuk ke Alfamart atau Indomart, beli snack itu,
misalnya ada emping jagung misalnya, karena saya suka. Itu produksi mana? Jambi. Apakah Bengkulu nggak bisa? Saya yakin bisa gitu. Bagaimana kemudian nanti DPM PTSP mensyaratkan kalau mau ini pengawasannya, ini loh, kasih loh untuk menerima produk UMKM Bengkulu. Ini hampir tidak ada, padahal kita cukup banyak yang sudah bisa masuk di kelas-kelas Hypermart atau Indomart, Alfamart. Ini juga penting dilakukan agar kemudian UMKM kita itu bisa naik kelas minimal dari warung rumahan menjadi warung yang agak mewah sedikit, itu kan udah naik kelas tuh. Iya. Jadi jangan kemudian kita menganggap naik kelas itu hanya saja dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar. Itu butuh waktu yang tidak singkat dan butuh effort yang sangat besar. Baik, terima kasih Bapak. Nah ini ke Ibu Ani ya Bu ya, sekalian mungkin ada tambahan dan sekalian juga tadi ada pertanyaannya nih Bu tadi tentang kewenangan perizinan ya Bu ya. Nanti mungkin setelah Bu Ani boleh kita balik lagi ke Gapki ya Pak ya terkait dengan yang tadi juga. Silakan. Baik, mungkin saya menambahkan terkait kemitraan tadi ya Bapak. Kenapa dari sisi usaha besar itu menunjuk gitu ya, menunjuk dari tim pelaku usaha yang memang belum bermitra atau yang bukan mitranya gitu ya. Mungkin di sini memang dari sisi usaha besar itu mungkin melihat dari seperti yang disampaikan tadi kemampuan, kualitas, kuantitas gitu ya Bapak ya. Mungkin juga terkait dengan kegiatan Bapak gitu kan. Apakah benar dari yang bermitra itu sudah ada bidang usaha atau KBLI, kita istilahnya KBLI Bapak. Itu sudah tercantum di dalam legalitasnya gitu. Kalau tidak ada ya pasti akan mencari yang di luar dari yang bermitra gitu Pak. Jadi mungkin harus dipastikan kembali ya terkait bidang usaha atau kegiatan dari yang bermitra ataupun yang belum bermitra itu tadi gitu Bapak. Mungkin cukup ya Bapak yang terkait itu. Mungkin yang lain yang terkait dari segi kewenangan Bapak izin bahwa memang sesuai mandat Undang-Undang Cipta Kerja, balik lagi Bapak, bahwa dari sisi kementerian dan lembaga itu kan diminta untuk menyusun NSPK ya Bapak, di mana di situ memang sudah tercantum kewenangannya kemana sih alirannya gitu. Nah kita membangun sistem OSS itu juga berdasarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun dari NSPK Bapak. Jadi semuanya sudah dipastikan, insya Allah sudah dipastikan dan benar gitu ya Pak ya. Dari perizinan berusaha itu mana aja sih kewenangannya, apakah ke pusat, apakah ke provinsi, apakah ke kabupaten atau kota. Itu sudah kita pastikan dan sudah kita alirkan di dalam sistem OSS Bapak. Mungkin kalau misalnya Bapak gitu atau Bapak Ibu di sini menemukan terkait kewenangan yang tidak sesuai gitu ya. Setelah membaca kok ini enggak sesuai gitu. Ini harusnya tuh ke pusat bukan ke provinsi ataupun harusnya ke provinsi bukan kabupaten kota. Mungkin Bapak bisa menyampaikan ke kami Bapak, apakah email ataupun mungkin bisa WA ke kami kalau Bapak mungkin menyimpan kontak person kami atau mungkin ke DPM PTSP Bapak bahwa kewenangan ini salah loh, ada kekeliruan loh, monggo silahkan untuk disampaikan ke kami. Jadi kami bisa memperbaiki Bapak di sistem OSS itu atau database itu sesuai dengan aliran kewenangan. Kemudian juga terkait skala usaha Bapak, ada rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Itu pun juga sudah kita sesuaikan Bapak. Itu semua tercantum di dalam lampiran PP 5 ya Bapak ya. Sudah tercantum di lampiran PP 5, di situ untuk persyaratannya, ketentuannya, apakah dia risikonya rendah, apakah menengah tinggi atau tinggi, itu sudah dilakukan kajian Bapak Ibu oleh KL terkait gitu ya. Dan itu sudah kita tanamkan di dalam sistem OSS dan itu mudah-mudahan juga sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai apa yang tercantum dengan lampiran PP 5 gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih masih belum sesuai nih Bapak Ibu, kan banyak banget ya KBLI aja ada 1000 lebih KBLI itu sudah di mapping masing-masing KL, kita istilahnya kita petani gitu ya, kita petani nih. KBLI dimaksud untuk ditanamkan atau diimplementasikan di dalam sistem OSS. Mungkin dari kami ada yang implementasi, monggo untuk disampaikan masukan ke kami agar kami bisa juga memperbaiki apa yang tertanam di dalam sistem OSS. Gitu, izin.
Terima kasih Ibu Ani, terima kasih banyak. Ini karena kita memang keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu ya. Jika mungkin nanti ada pertanyaan yang selanjutnya mungkin nanti bisa diminta kontak personnya ya Ibu. Bapak mungkin langsung bisa menemui untuk pertemuan selanjutnya seperti itu. Dan ini tadi ada terkait dengan pabrik yang tidak memiliki kebun. Tadi sudah dijelaskan sedikit juga ya Bapak. Tadi ada undangan kita yang juga sudah menjelaskan bahwasanya ini saat ini tidak sudah diubah peraturannya, tidak harus memiliki kebun tapi juga bisa bermitra ataupun menyewa nih dengan perkebunan milik sendiri seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tentunya sebelum kita tutup mungkin ada tambahan ataupun pesan-pesan mungkin secara singkat dari Bapak dan Ibu. Boleh dari Pak Supran dulu, silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yakin masih banyak undang-undang yang belum tersampaikan ya. Apalagi Pak Arno belum puas rasanya itu kan. Nanti kita lanjut ya, diskusinya kan bisa sambil di jalan, sambil makan, boleh Pak. Ya memang itulah ya kondisi yang ada tadi ya, berkaitan dengan kemitraan ini memang sangat penting dan regulasinya sudah cukup jelas ya, baik pusat sampai ke daerah, sampai ke instruksi gubernur ya, sudah mengharuskan kepada seluruh pelaku usaha besar untuk melakukan kemitraan ini. Minimal 1 mitra dan prioritaskan yang ada di sekitar ya. Harapannya jangan ngambil orang luar gitu kan. Kalau orang luar nggak nambah ini kita kan, itu yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian cara-cara bermitra teknisnya seperti apa, nanti bisa kita konsultasikan langsung ya. Kami juga siap untuk fasilitasi, sifatnya kalau PTSP fasilitasi ini. Ya perusahaan besar butuh apa, lalu kami carikan OMK-nya yang mana, yang sesuai gitu kan, kemampuannya, kemudian skillnya. Nah itu yang harus kita lakukan. Karena belum tentu kita mau ngambil tapi nggak mampu, nggak bisa juga seperti disampaikan oleh Ketua KAPI tadi ya. Jadi tadi ketika nggak ada maka kita carikan yang lain. Intinya ya mitra itu kita utamakan yang memang ada di sekitar kita. Kalau nggak ada di provinsi kabupaten itu ya di lingkup provinsinya ya, seperti itu. Kemudian yang lain-lain tadi saya pikir ada itu yang termasuk yang belum punya pabrik tapi nggak punya kebun gitu kan, legal apa enggak ya. Sesungguhnya itu legal Pak Ano. Saya kemarin dapat mengutus kemarin Pak Gun ya, ada sosialisasi ke pusat. Nah, jadi sama-sama legal. Jadi kalau nggak punya kebun dia namanya industri izinnya itu, bukan industri perkebunan ya. Mungkin nanti di luar ini bisa diskusi lebih lanjut. Ini Pak Agus juga paham betul ya, mana yang industri, mana yang masuk kategori perkebunan. Tapi dua-duanya legal. Nah kemudian kewenangan tadi memang sudah ada di sistem OSS itu. Jadi nggak mungkin keliru, kecuali dia salah input gitu kan. Salah input pada saat dia memajukan izin itu, salah input, nah bisa jadi nggak sesuai. Tapi kalau nggak salah input, itu kewenangannya apa, kategorinya menengah tinggi, atau apa, itu sudah ada di sistem. Jadi dia tinggal mengalir di sistem itu. Cuman kelemahannya itu masyarakat nggak semua tahu itu menggunakan itu. Nah itu yang memang harus kita sosialisasikan secara terus-menerus ya. Karena ini sangat penting ya dalam rangka untuk tadi memberikan legalitas bagi pelaku usaha. Terima kasih ya. Terima kasih support dan sinergi dari seluruh pelaku usaha yang sama-sama mempunyai niat baik ya untuk memajukan Provinsi Bengkulu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supran. Boleh dari Pak Wiwin juga tambah, sekalian juga menutup juga, silakan Pak Wiwin. Baik, terima kasih. Ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, terima kasih. Kami akan memfokuskan Pak ya. Jadi saya juga selaku Ketua GAPKI akan menyampaikan kepada perusahaan anggota GAPKI terkait dengan pembahasan pada hari ini, terkhusus kemitraan dengan usaha mikro kecil menengah yang ada di sekitar perkebunan kita. Yang kedua, kami pun siap untuk berkoordinasi, diskusi Pak. Jadi kami kan juga masih sangat perlu bimbingan, pembinaan, khususnya dari Dinas DPMP TSP untuk Provinsi Bengkulu. Kami akan diskusi ini dengan Dinas. Walaupun selama ini sudah cukup baik ya, kami selalu didampingin bagaimana cara yang benar itu dengan Pak Agus, sampai jemput bola juga datang ke lokasi yang cukup jauh. Jadi sekali lagi kami terima kasih. Itu.
Baik, terima kasih. Dari Bapak Sujono mungkin silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan perizinan ya, memang sekarang sudah ada kemudahan-kemudahan, namun tadi belum bisa menjangkau ke semua lapisan masyarakat, maka saya sebagai masyarakat menyarankan bagaimana kemudian ada kolaborasi. Jadi kepentingan investasi, kepentingan perizinan usaha itu bukan hanya kepentingannya dinas PTSP saja, namun semua stakeholder yang ada di pemerintahan itu harus terlibat. Karenanya kolaborasi antara dinas PTSP ini dengan dinas-dinas yang lain yang sifatnya teknis, karena terkait dengan UMKM itu pasti ada dinas koperasi UMKM. Kemudian terkait dengan industri perdagangan itu ada dinas Perindak. Kemudian yang lain ada dinas yang kaitannya dengan usaha kelautan perikanan di dinas teknisnya ada. Jadi ini juga harus kita berkolaborasi semua stakeholder yang ada di pemerintahan untuk sama-sama menyadarkan masyarakat agar sadar terkait dengan perizinan usaha. Ini perlu dilakukan. Kalau perlu mungkin dinas ini punya agen di masyarakat yang tugasnya untuk mensosialisasikan dan mengajari para pelaku UMKM agar kemudian mendaftarkan usahanya biar legal sehingga ketika ada program-program pemerintah yang sifatnya bantuan dan sebagainya itu mereka bisa mengakses program-program tersebut. Mungkin itu closing statement saya secara singkat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terakhir dari Wadi juga silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Yang pasti Kementerian Investasi atau BKPM tetap mensupport ya kegiatan semacam ini Bapak Ibu. Dan mungkin dari Bapak Ibu pelaku usaha UMKM di sini bisa menyampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa memang banyak kemudahan yang akan didapatkan dari Bapak Ibu pelaku usaha UMKM ke depannya, dan ada tahapan yang terkait perizinan berusaha juga ada kemudahan. Mungkin Bapak Ibu selain ada di website juga bisa melakukan pengajuan perizinan itu melalui aplikasi mobile Bapak Ibu. Nanti bisa download gitu ya di situ. Nanti panduan juga sudah ada di dalam website OSS, monggo silakan Bapak Ibu menyampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung gitu ya. Kalaupun masih bingung lagi, Bapak Ibu bisa datang ke teman-teman DPM PTSP untuk memintakan pendampingan untuk mendaftarkan kegiatan usahanya. Mungkin itu Mbak. Iya, terima kasih Bu Ani, ini luar biasa sekali, memang banyak sekali mungkin yang ingin diperbincangkan seperti tadi, seperti kata Pak Kadis ya Pak, mungkin banyak deh masih udek-udeknya atau pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena memang kita keterbatasan waktu, mungkin diskusinya bisa nanti di lain waktu atau mungkin sehabis ini bisa langsung minta kontak person juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih baik Bu Adi, Pak Sujono, Bapak Supran, Pak Wing juga terima kasih banyak, dan seluruh untuk para tamu undangan juga Bapak Ibu terima kasih banyak, dan tentunya juga untuk Sana BETV terima kasih banyak sudah menyaksikan kegiatan dan acara Bungkul Talk Show edisi kali ini. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan kemitraan antara para pelaku usaha besar dan juga UMKM, bagaimana ini tentunya bisa berkolaborasi dengan baik, karena mungkin untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu untuk para pengusaha besar dan juga UMKM bukan hanya tugas dari DPM PTSP saja, namun juga butuh kolaborasi dari segala pihak. Saya Riki Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.